Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadin dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan ridha Allah, berkah Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 138, halaman 100. An-Nisa ayat 138. Kita bahas tajwidnya dulu satu ayat. Basyiril idhar komariya atau alif lam komariya. Jadi lamnya dibaca idhar, dibaca jelas. Terdengar bunyi lamnya itu, terdengar jelas. Asalnya roknya itu disukun, Pak. Basyir, sukun asalnya itu. Kemudian karena rok sukun bertemu lam sukun, roknya diaktifkan, dihidupkan dengan kasroh, jadi basyiri. Basyiril muna mad badal. Kalau dalam penulisan bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu setelah nun itu ada alif, lalu huruf alif itu diganti dengan harokat berdiri, makanya disebut badal, diganti. Dibacanya panjang, dua ketukan, muna, fiki mantabiyya bi anna gunna. Nun bertasdid itu gunna. Gunna itu mendengung. Di situ ada makna tersirat, yaitu sebuah penekanan, Pak. Dengan dibacanya mendengung itu menunjukkan adanya sebuah penekanan. Lahum, idhar sapawi. Mim sukun bertemu dengan ain, jadi mimnya dibaca jelas di bibir. Biar terdengar jelas, tahan dua ketukan. Ada mad tabi'alib ban idhar khalqi. Bedanya idhar khalqi dengan idhar sapawi itu, kalau idhar sapawi sebelumnya huruf mim, mim sukun bertemu huruf idhar sapawi. Kalau idhar khalqi, sebelumnya itu bisa nun mati, ya, nun sukun, atau bisa fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf idhar khalqi. Sama-sama dibaca jelas, cuman kalau idhar sapawi jelasnya di bibir gitu. Kalau idhar khalqi jelasnya di tenggorokan gitu, Pak. Azaban ali mantabi'iyya mad iwad. Mad iwad itu mirip dengan mad badal gitu. Sama-sama diganti, iwad ganti, badal juga ganti artinya. Cuman kalau mad badal yang diganti itu tadi alif, huruf alif diganti dengan harokat berdiri. Kalau mad iwad yang diganti itu bunyinya, asalnya itu aliman gitu, diganti
jadi alima. Nah itu Pak, jadi panjang dua ketukan itu. Ikhwan fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk istiqomah dalam keimanan, atau minimal istiqomah dalam menjalankan rukun iman lah. Karena kan keimanan itu banyak gitu, cabangnya banyak. Cuman tiangnya itu 6 rukun iman itu. Dari yang 6 itu nanti bercabang. Nabi mengatakan bid'u wasitun au bid'u wasab'un gitu. Ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih keimanan itu. Paling tinggi, nah keimanan paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Itu puncak keimanan itu. Kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul ada anit thoriq, menyingkirkan duri di jalan itu. Itu bagian dari keimanan Pak. Ciri orang beriman itu menyingkirkan duri dari jalan, bukan menebar duri gitu Pak. Ciri orang beriman itu adalah bagaimana menyingkirkan masalah gitu, bukan membuat masalah. Itu ciri orang beriman. Masalah itu kan duri Pak, masalah itu duri, harus disingkirkan itu. Kemudian berikutnya Allah menegaskan pula bahwa ada di antara manusia itu yang beriman kemudian kufur, iman lagi kufur lagi. Nah biasanya orang seperti ini biasanya Pak ya, itu akhirnya itu su'ul khatimah, itu akhirnya itu mati dalam kekufuran gitu. Jadi rata-rata orang yang mempermainkan keimanan gitu, Islam kafir, Islam kafir, ujung-ujungnya itu ini kalau dilihat di ayat 137 itu liyaghfirallahum wala liyahdiyahum, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Nah maka di ayat 138 ini Allah berfirman basyiril munafikin. Nih kalau dikorelasikan dengan ayat sebelumnya, itu mengisyaratkan ya bahwa ciri orang munafik itu diantaranya Pak, ciri orang munafik nih, dia itu Islam kemudian kafir, Islam kafir. Nah itu ciri orang munafik seperti itu. Dan hari ini banyak Pak gitu ya, yang begitu begitu mudahnya orang itu keluar dari Islam kemudian masuk lagi, keluar Islam masuk lagi. Jadi salah satu rahasia kenapa kok setelah ayat 137 yang berbicara tentang orang muslim yang keluar dari keislaman lalu masuk Islam keluar lagi, lalu muncul 138 itu kalimat munafik. Karena di antara ciri orang munafik itu seperti itu. Nah Allah katakan basyir. Basyir ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, bisa berarti kabar gembira gitu. Al-busyra itu kabar gembira Pak, tapi bisa juga ancaman, tergantung siapa yang objek yang dituju gitu ya. Kalau objek yang ditujunya orang beriman,
berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau objek yang dituju adalah orang munafik, nah maka basir di situ dalam rangka mengolok-olok mereka. Jadi Allah mengolok-olok mereka. Bahkan Allah memerintahkan kita orang beriman untuk mengolok-olok mereka orang munafik gitu. Jadi bukan memberikan kabar gembira yang sifatnya positif. Jadi basyiril munafikina, atau maknanya ancamlah gitu. Orang-orang munafik itu, munafik itu diambil dari kata nifak, Pak. Nifak, kata nifak itu diambil dari 3 huruf, nun, fa, kop. Nah itu nafako itu. Nafako itu artinya bisa berpura-pura gitu, bisa berbohong gitu. Makanya orang munafik itu adalah orang yang berpura-pura menunjukkan keislaman. Dia hakikatnya orang kafir tetapi menunjukkan atribut-atribut Islam. Itu orang munafik itu. Hakikatnya dia orang kafir tapi menunjukkan siar-siar Islam gitu. Zaman ayeuna mah geuning. Di mananya aya pembimbing haji teh orang Nasrani, di mana tah? Rupa-rupa wae zaman kiwari ya. Pembimbing haji orang Nasrani ya. Atau munafik itu bisa juga diambil dari kata nafiko itu, Pak. Nafiko itu lubang tikus, Pak. Nafiko itu lubang tikus. Kalau kita perhatikan yang namanya lubang tikus itu biasanya bercabang, Pak. Tara satu lubang tikus, Pak. Sehingga ketika dikejar dari satu lubang dia akan keluar dari lubang yang lain. Nah itulah orang munafik seperti itu. Sering dikatakan munafik itu adalah orang yang punya 1000 wajah gitu. 1000 wajah. Dia akan menampakkan wajah-wajah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah itu. Kalau di kita istilahnya mungkin moderat itu, Pak. Munafik itu identik dengan moderat. Orang moderat itu kan plan itu, Pak. Nggak punya pendirian gitu. Yang penting aman. Nah, itu orang moderat kan seperti itu. Yang penting dirinya aman, tidak terancam. Sehingga dia tidak mau menampakkan keislamannya itu. Jadi berilah ancaman terhadap orang-orang munafik itu bi anna, bahwasanya itu. Kalau disimpan di tengah-tengah kalimat hamzahnya di fathah. Penulisan hamzah itu biasanya di atas alif kalau di fathah. Di awal inna, di tengah anna. Terjemahannya biasanya bahwasanya. Kalau di awal sesungguhnya. Di bi'anna bahwasanya lahum, untuk mereka itu atau bagi mereka orang-orang munafik itu. Ini barangkali ada yang masih ragu-ragu, Pak, orang munafik itu bakal asup surga gitu, bisa begitu pemahamannya. Ditegaskan oleh Allah nih, sesungguhnya bagi mereka orang munafik itu adzaban aliman, itu siksa yang sangat pedih, Pak. Siksa yang sangat pedih. Siksa itu dalam rangka menetralkan, Pak. Azbun ada air azbun, air tawar.
Jadi yang namanya siksa itu dalam rangka mentawarkan dosa gitu. Menetralkan dosa, Pak. Orang berdosa itu kan kotor. Kotor. Nah, untuk membersihkan kotoran itu kan harus dinetralkan. Mungkin harus dikeuman kurinso gitu Pak. Banyaklah deterjen kan untuk menetralkan noda-noda itu. Jadi adzaban alima, bahwasanya untuk mereka itu adalah siksa yang alima. Pakai hamzah nih Pak, jangan pakai ain. Kalau alima itu mengetahui kan. Kalau pakai hamzah alima itu sangat pedih gitu. Ini sigah mubalaghah ini. Sigah mubalaghah itu satu ungkapan yang menunjukkan sangat gitu Pak, sangat alima, sangat pedih gitu. Nah, jadi tidak ada lagi sebuah pemahaman bahwa orang munafik itu tidak akan mendapatkan siksa gitu. Tidak ada lagi sebuah pemahaman bahwa orang munafik itu akan selamat di akhirat. Mereka akan mendapatkan azaban alim. Nah, siapa orang-orang munafik itu? Nah, ditafsirkan nih oleh Allah di ayat 139 ini. Nah, ini yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Ini kalau kita bicara sumber penafsiran itu dua Pak. Satu ada sumber tafsir itu namanya bil maksur atau sering disebut bir riwayah gitu. Atau bil asar gitu. Yang kedua ada sumber penafsiran itu bir ra'yi atau bid diroyah, bin nakli dan bil akli. Nah, itu sumber penafsiran Pak. Kalau yang disebut dengan bil maksur, cirinya itu satu, menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran lagi. Ini posisinya paling tinggi Pak. Posisi keabsahan penafsiran ayat dengan ayat itu paling tinggi. Tahap berikutnya menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, menempati urutan kedua. Tahap berikutnya menafsirkan ayat Al-Quran dengan qaulus sahabah, perkataan para sahabat, sahabat Nabi maksudnya. Yang keempat qaulut tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Para tabi'in itu generasi sesudah sahabat. Nah, di sini Allah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Jadi Allah sendiri yang menafsirkan gitu Pak. Siapa orang-orang munafik itu? Gitu. Alladzina, yaitu orang-orang yang yattakhiduna, ini menggunakan fi'il mudhari ini dalam bentuk plural jamak. Orang-orang yang senantiasa menjadikan, mengambil atau mengangkatlah al-kafirina, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai wali min dunil mu'minin, dengan mengabaikan orang-orang yang beriman, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah, ciri orang munafik seperti itu, dan di Al-Quran itu banyak sekali itu kalimat yang redaksinya mirip seperti ini, banyak. Jadi ciri orang munafik itu mereka orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali, mengangkat orang kafir sebagai wali, menjadikan orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman.
baik itu wali dalam arti sebagai pemimpin ataupun wali dalam arti sebagai sahabat itu, ataupun wali dalam arti sebagai ya, pelindung lah, pelindung. Jadi ciri orang munafik itu mereka yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin lalu meninggalkan orang-orang yang beriman. Orang beriman masih banyaknya yang kompeten itu, tapi dia malah mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Orang beriman masih banyak, tapi dia malah menjadikan orang kafir sebagai sahabat itu. Jadi kalau kepada orang beriman dimusuhi gitu Pak, kalau dengan orang kafir bergandengan tangan gitu. Kalau kepada orang kafir melindungi, menjaga gitu Pak, kepada orang beriman malah benci gitu. Sok aya geuning zaman kiwari mah, orang yang menegakkan sunnah malah diburak-barik gitu, dibubarkan gitu. Orang yang menjalankan kemusyrikan malah diamankan, dijaga. Jadi lalier ningali zaman kiwari jelema teh. Nah itulah bentuk orang yang menjadikan orang kafir sebagai wala Pak, sebagai wali. Sementara orang beriman itu malah dijadikan sebagai musuh, malah dibenci gitu, malah diperangi. Nah kenapa mereka itu melakukan tindakan seperti itu? Dijelaskan nih oleh Allah nih dalam bentuk pertanyaan, tapi pertanyaannya itu bentuknya sindiran. Aya betaguna, nah A-nya itu hamzah istifham itu Pak, sebuah hamzah, sebuah huruf yang menunjukkan minta adanya pemahaman. Makanya sering disebut hamzah istifham itu hamzah tanya katanya, kata tanya atau huruf tanya. Jadi aya betaguna, apakah mereka mencari, indahum. Nah humnya itu domir, domir itu kata ganti, yang diganti adalah kata al kafirin, indal kafirin gitu. Apakah mereka orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali itu akan mencari di sisi orang kafir itu al-izzah. Izzah itu bisa artinya kekuatan, bisa Pak, kemuliaan, izzah itu kemenangan gitu Pak, kesuksesan itu izzah itu Pak. Ini salah satu motif kenapa ada orang Islam yang menjadikan orang kafir sebagai wali itu, karena mereka menganggap bahwa dengan menjadikan orang kafir sebagai wali mereka akan menang gitu. Mereka akan punya kemuliaan, mereka akan sukses gitu Pak, mereka hidupnya akan sejahtera gitu. Itu alasannya itu begitu biasanya. Ditegaskan ya oleh Allah, fa innal izzata lillahi jami'a, ketahuilah sesungguhnya itu. Ini tadi kita katakan Pak, umumnya kalau di tengah-tengah kalimat itu hamzahnya di fathah, mayoritas di fathah Pak. Tapi kenapa kok di sini itu justru di kasroh, padahal di tengah-tengah kalimat nih Pak? Yang tadi tuh ayat berapa tuh? Masih dalam ayat di ayat 138. Bi anna apa ya? Di fathah hamzahnya di tengah kalimat. Ini di tengah kalimat kok di kasroh, fa inna itu. Itu oleh para ahli bahasa itu untuk menunjukkan sebuah isyarat kenapa hamzahnya di kasroh sekalipun di tengah-tengah kalimat, untuk menunjukkan adanya sebuah penegasan yang sangat gitu. Maka sesungguhnya itu
Diterjemahkannya itu bukan bahwasannya lagi itu. Ditekankan maka sesungguhnya. Walaupun antara sesungguhnya dan bahwasannya itu mirip lah Pak. Tapi dari sisi penekanan beda, sesungguhnya itu lebih kuat. Jadi maka sesungguhnya al-izzata yang namanya izzah ya. Sesungguhnya kemuliaan itu, kemenangan itu, kejayaan itu, kesejahteraan itu, kemakmuran itu lillahi hanya milik Allah lah jami'a semuanya itu. Jadi sebuah pemahaman yang salah itu. Sebuah kegagalan dalam pemahaman kalau orang Islam punya pemahaman bahwa dengan menjadikan orang kafir sebagai wali hidupnya akan izzah, akan mulia, akan sejahtera. Sebuah pemahaman yang salah Pak. Satu ayat lagi, waqad dan sungguh-sungguh nazzala telah kami turunkan secara berangsur-angsur gitu. Secara bertahap, secara periodetiknya alaikum kepada kalian fil kitabi, maksudnya fil Quran, di dalam Al-Quran. Ini bicara tentang ciri-ciri orang munafik nih Pak. An bahwasanya idza apabila sami'tum kalian mendengarkan, ada yang menerjemahkan kalian memperdengarkan. Berarti kan ada objek Pak, ada objek yang dituntut untuk mendengarkan gitu. Umpamanya begini Pak nih, dalam sebuah majlis itu Pak ya, dalam sebuah majlis lalu diperdengarkan ayatillah, ayat-ayat Allah, atau kalian sedang mendengarkan ayat-ayat Allah lah dalam sebuah majlis. Yang disebut dengan ayat Allah itu tidak mesti ayat Al-Quran Pak. Umpamanya dalam sebuah majlis itu disampaikan nasihat-nasihat, tausiah, disampaikan ajaran-ajaran Islam. Ciri orang munafik itu yukfaru biha, nah itu mereka mengkufurinya gitu. Bahkan seringkali wa yustahza'u biha, dan mereka itu mengolok-oloknya gitu, mempermainkannya gitu. Cek orang Jawa mengenyek gitu. Sinis lah gitu terhadap ayat-ayat Allah itu, termasuk kepada orang-orang yang memperdengarkan ayat-ayat Allah itu. Fala nih, maka diingatkan nih, orang beriman itu diingatkan oleh Allah. Fa maka la janganlah itu. Ini kalau mau diterjemahkan secara jujur Pak. Fala maka haramlah gitu Pak. Biar sedikit ini nih jadi shock terapi bagi kita. Fala maka haramlah taqudu, nah, kalian duduk-duduk ma'ahum bersama mereka gitu. Jadi kalau dalam sebuah majlis ada orang yang umpamanya lagi dibacakan doa gitu malah molototan, malah ngejebian gitu, kepada yang membacanya malah siganu heueuh wae cenah gitu. Pokoknya kata-kata yang atau sikap yang menunjukkan tadi mengkufuri dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Nah, orang beriman diingatkan oleh Allah, fala taqudu ma'ahum, kalian jangan duduk-duduk bersama mereka gitu. Ini kalau hukum asalnya larangan itu kan haram Pak. Iya mah banyak orang yang ngaku Islam tapi malah nyosor kepada orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, malah bergandengan tangan gitu.
hatta nih sehingga yakhudu mereka berpaling gitu fi hadisin ghairi kepada pembicaraan yang lain, sampai orang-orang kafir itu yang tadinya sedang mengolok-olok ayat Allah, meremehkan ayat Allah, Pak, mengkufuri ayat Allah. Tadinya kan kita dilarang duduk bersama mereka, boleh duduk-duduk lagi, kumpul lagi, bermajlis lagi bersama mereka kalau mereka itu sudah mengganti tema pembicaraannya, Pak, yaitu tidak mengolok-olok lagi ayat-ayat Allah. Kenapa kok dilarang duduk-duduk bersama mereka atau kumpul-kumpul bersama mereka? Diancam nih oleh Allah nih, innakum sesungguhnya kalian kalau duduk-duduk bersama mereka gitu, kecuali nih Pak, oleh para ulama dikatakan kecuali kalau kita yang punya majelis gitu. Dalam arti kita duduk bersama orang-orang kafir itu yang punya power, Pak, punya power. Artinya kita bisa mengendalikan mereka gitu. Dalam sebuah majelis ada orang yang mengolok-olok ayat Allah polototan, tamun wani kitu mah teu nanaon, Pak. Teureun di polototan ciwit gitu, Pak. Teureun di ciwit kepret gitu. Lamun wani kitu mah teu nanaon gitu. Tapi kalau kita malah berada pada pihak yang pasif, ya, bukan pihak yang aktif ya. Kita tidak punya power gitu, Pak. Lebih baik tinggalkan mereka, Pak, keluar dari majelis mereka. Kenapa? Karena kalau tidak begitu gitu, kalian tidak meninggalkan mereka, idzan kalau begitu mislukum, sama dengan mereka gitu. Pakai inna nih, Pak nih. Sesungguhnya innakum, sesungguhnya, Pak. Jadi oleh Allah diponis, dinilai orang yang duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah itu sama podo wae dengan mereka gitu. Sama-sama orang munafik gitu ta. Sami mawon. Karena ketika kita duduk dengan mereka itu menunjukkan bahwa kita itu setuju gitu ta. Bahwa kita itu mendukung gitu. Bahkan banyak ulama yang mengatakan dalam posisi seperti itu tidak cukup hanya dengan membenci dalam hati. Kan iman yang paling rendah itu kan bil qalbi, Pak. Kan dalam hadis kan satu amar ma'ruf nahi munkar itu bilisannya, biyadih ya. Dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Tapi Nabi memperingatkan wadzalika adapul iman. Dengan hati itu iman yang paling rendah gitu. Makanya nih, orang yang tidak benci dengan hati terhadap kekufuran, kemaksiatan, sebetulnya tidak ada iman itu. Sakompet daun dengan mereka. Sehingga para ulama mengatakan begini nih, kalau dalam sebuah majelis banyak orang yang mengolok-olok ayat Allah, kita tidak bisa membenci dalam hati itu. Perintah Allah itu kita harus keluar dari majelis itu, kecuali kalau mereka mengganti kepada tema pembicaraan yang lain yang tidak mengolok-olok ayat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah jami'u jamaah itu, jima itu Pak, kumpul itu, menyatukan. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan, menyatukan, akan menjamaahkan gitu. Al munafikin, orang-orang munafik gitu. Wal kafirin, dan orang-orang kafir gitu.
Siapa orang munafik itu? Ya tadi itu Pak, orang munafik itu yang menjadikan orang kafir sebagai wali. Yang kedua, orang munafik itu adalah orang yang suka mengolok-olok ayat Allah. Itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang kafir fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Jami'a, semuanya bersama-sama gitu, berbarengan gitu Pak. Nah ini ayat ini jarang dibahas dan jarang dipahami oleh umat Islam gitu. Padahal ayat-ayat yang senada dengan ini bertebaran di mana-mana itu. Ini merupakan suatu persoalan yang sangat mendasar itu Pak, yang harus dipahami oleh kita sebagai umat Islam gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.